Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, pernahkah saudara merasakan bahwa doa-doa yang saudara naikkan terasa kering, tidak merasakan apa-apa waktu saudara mendoakan? Saudara, saya punya kabar baik bagi saudara. Mari kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1 bagian A, demikianlah firman Tuhan. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Saudara, ada beberapa hal yang kemudian kita perlu ketahui supaya memperkaya konsep doa kita. Yang pertama, saudara, ada permohonan, saudara. Saudara, di situ ada kata permohonan yang berasal dari kata deesis, yang kemudian akar kata itu adalah kekurangan, atau ada sesuatu kekurangan, atau tidak memiliki sesuatu. Saudara, ini adalah satu hal yang kita doakan, yang kemudian ada rasa kebutuhan di dalamnya dengan mengetahui apa yang kurang, dan kemudian kita memohon kepada Tuhan untuk mencukupinya. Dan kemudian ketika kita melihat ada orang-orang di luar sana yang belum menerima anugerah, yang belum percaya kepada Tuhan, saudara, biarlah kita diberikan satu kebutuhan, satu kerinduan bahwa ada orang-orang yang kemudian belum menerima anugerah. Mereka butuh Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka butuh pengharapan supaya mereka tidak terhilang dan mendapatkan penghukuman yang kekal. Saudara, itu yang pertama. Dan yang berikutnya, saudara, ada kata doa. Saudara, ini adalah kata umum tentang doa yang kemudian disadari bahwa ini adalah sebuah panggilan bagi setiap pengikut Kristus untuk berdoa dengan menyadari bahwa dia berhadapan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan waktu dia berdoa, dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa. Hanya Tuhanlah yang kemudian memberikan anugerah sehingga kemudian orang-orang bisa percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu datang berdoa kepada Tuhan, Sang Empunya keselamatan itu. Dan yang kemudian berikutnya ada kata syafaat, berasal dari kata entheusis. Saudara, ini muncul 2 kali di dalam perjanjian baru, di ayat ini dan kemudian di pasal 4 ayat yang kelima. Saudara, kata ini berasal dari kata masuk ke dalam diri. Dan kata ini juga digunakan ketika Tuhan Yesus dan Roh Kudus berdoa syafaat bagi setiap kita. Roma 8 ayat 26 dan Ibrani 7 ayat 26, saudara, 25. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa saudara, kita perlu melibatkan diri, ada sebuah empati, ada sebuah simpati, belas kasihan, dan mau melibatkan diri. Ada orang-orang yang kemudian terpisah daripada Tuhan, yang kemudian ketika mereka mengalami sakit penyakit, dan kemudian mereka meninggal, mereka mengalami keterpisahan selama-lamanya dengan Tuhan. Oleh karena itu kita mau menjadi pendoa syafaat, mewakili mereka, berdoa memohon kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan berbelas kasihan memberikan keselamatan kepada mereka. Dan yang kemudian keempat, saudara, ada ungkapan syukur, saudara, di bagian akhir. Saudara, ini adalah elemen keempat di dalam doa penginjilan. Doa ini, saudara, kemudian mau mengajak kita, saudara, waktu ungkapan syukur ini menyadari bahwa Tuhan membuka pintu lebar kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada orang-orang yang bukan orang Israel, orang-orang pilihan itu. Kita pun juga kemudian dipilih, diberikan anugerah dari bangsa lain untuk kemudian bisa percaya kepada Tuhan. Oleh karenanya kita bersyukur Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kemudian kita, orang-orang yang bukan Israel ini, bisa percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hari ini siapa yang akan saudara doakan? Mari kita doakan saudara kita yang belum menerima anugerah, yang belum percaya, karena mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.